Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Zamzam, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Hari ini kita akan membahas materi tentang keimanan dan ketakwaan. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita memasuki tentang iman. Apa itu iman? Iman secara bahasa atau etimologi bahwa berasal dari bahasa Arab, yaitu amana yu'minu imanan, yang artinya percaya. Kemudian secara istilah atau terminologi bahwa iman itu para ulama mendefinisikan dengan tasdiku bil qalbi, qaulu bil lisan, wa amalu bil arkan, yaitu percaya di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dengan perbuatan. Lalu dalil tentang iman disebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan diri mereka beriman sedang mereka tidak diuji? Jadi bahwa seseorang yang beriman atau mereka yang ingin berhijrah misalnya, mereka pasti akan mendapatkan ujian-ujian sesuai dengan kesanggupan mereka. Jadi tidak mungkin Allah membiarkan hambanya saja hanya mengatakan diri mereka aku beriman kepada Allah, tapi mereka tidak diuji. Lalu kemudian dijelaskan juga di dalam surat Al-Mu'minun, yaitu dalil tentang keimanan, disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun wallazina hum lifurujihim hafizun. Yang artinya yaitu sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman ini akan mendapatkan keuntungan-keuntungan bagi mereka yang khusyuk di dalam sholatnya. Lalu kemudian orang-orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak baik, yang tidak berguna. Lalu bagi mereka juga yang menunaikan zakatnya dan orang-orang yang menjaga kemaluannya atau kehormatannya. Lalu lihatlah gambar berikut ini. Ini adalah pohon, gambar sebuah pohon yang dimana ini adalah pokok ajaran Islam, dimana kalau kita lihat di bawah itu terdapat iman, yaitu aspek keyakinan atau akidah. Maka di bawah ini adalah akar, maka ketika akar itu kuat, maka kemudian tegak sebuah pohon yang kemudian disebut dengan Islam atau aspek norma atau syariah. Maka ketika pohon itu kuat, maka kemudian akan menghasilkan aspek perilaku, yaitu disebut dengan ihsan. Nah, ihsan ini adalah buah atau hasil atau perilaku yang dihasilkan ketika Anda memiliki iman yang kuat dan syariat yang kuat. Baiklah, ini kemudian kita bisa melihat pada gambar berikut ini tentang pokok-pokok ajaran Islam, baik dari rukun iman, ya, bagaimana iman kepada Allah sampai iman kepada takdir, qada dan qadar. Kemudian juga ada rukun Islam, dari syahadat hingga kepada pergi haji ke Baitullah. Kemudian juga kita bisa melihat itu ada ihsan di sana, disebutkan bahwa anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lakum takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa sesungguhnya ketika kita beribadah seolah-olah kita sedang melihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka kita anggap bahwa Allah sedang mengawasi kita. Lalu apa tanda-tanda orang yang beriman? Disebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah maka gemetarlah hatinya. Wa iza tuliyat alaihim ayatu zadathum imanan. Maka jika didengarkan ayat suci Al-Qur'an maka bertambah keimanannya. Kemudian di dalam surat Ali Imran ayat 120 juga disebutkan bahwa senantiasa tawakal, pasrah terhadap Allah, lalu kemudian sambil berusaha dan juga sambil berdoa kepada Allah, lalu kemudian tertib dalam melaksanakan sholat dan selalu melakukannya, lalu kemudian juga menafkahkan rezeki yang diterimanya
kita berikan kepada mereka yang sangat membutuhkan. Lalu kemudian kita akan membahas apa itu takwa. Takwa secara bahasa atau etimologi artinya memelihara atau menjaga. Kemudian secara terminologi, para ulama juga mendefinisikan bahwa takwa itu adalah imtisaru awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawahiyah, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Begitu juga dengan takwa dalam pengertian menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa takwa itu adalah takut kepada Allah. Takut dalam artian karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian juga beramal dengan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an sebagai pedoman kita, maka kita melakukan di dalam kegiatan kita sehari-hari apa yang diperbolehkan dan apa juga yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian juga ridha dengan harta yang sedikit. Ridha dengan harta yang sedikit ini menjadi persoalan yang cukup substansial. Karena ketika ada orang yang hartanya banyak, maka kemudian dia pasti akan ridho. Lalu bagaimana dengan mereka yang hartanya sedikit? Apakah mereka ridho dengan itu? Lalu kemudian juga orang yang menyiapkan perjalanan yang panjang. Karena kita akan menghadapi kematian setelah kehidupan di dunia ini yang kekal abadi nantinya, maka kemudian kita mempersiapkan bekal ketakwaan itu untuk nanti kehidupan kita yang akan datang. Lalu apa tanda-tanda orang yang bertakwa? Tanda-tanda orang yang bertakwa disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 2-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Al-Qur'an itu merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allazina yu'minuna bil ghaibi, yaitu bagi mereka yang beriman, yang percaya kepada hal yang gaib, termasuk percaya kepada Allah, dan juga terdapat di dalam rukun iman yang 6. Lalu kemudian wa yuqimunas shalah, yaitu bagi mereka yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan juga menafkahkan sebagian rezekinya. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, yaitu meyakini dan percaya kepada kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kitab Taurat, Zabur, Injil, yang terakhir adalah Al-Qur'an. Lalu kemudian juga percaya kepada hari akhir atau hari kiamat. Lalu kita juga akan melihat bagaimana keutamaan takwa itu. Yang pertama yaitu akan mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang yang meningkatkan ketakwaannya, Allah akan angkat derajatnya, lalu kemudian menjadi manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Lalu kemudian juga Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan-kesulitan yang dialaminya. Lalu kemudian juga yang menarik ada di dalam surat Al-Baqarah misalnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan berikan pengetahuan yang lebih daripada kalian yang minta. Inilah menjadi keutamaan takwa itu, maka kemudian penting dan takwa ini untuk kita jalani bersama. Lalu kemudian kita bisa melihat pada gambar berikut ini adalah korelasi antara iman dan takwa. Bagaimana yang digambarkan adalah tauhid atau keimanan itu ada tauhid teoritis dan tauhid praktis. Nah, tauhid teoritis itu adalah pengakuan tentang keesaan zat, sifat, dan perbuatan Allah, lalu sehingga berkaitan dengan kepercayaan, pengetahuan, dan juga persepsi serta pemikiran manusia tentang konsep Tuhan. Lalu kemudian konsekuensi logis dari tauhid teoritis ini adalah pengakuan yang ikhlas bahwa Allah adalah satu-satunya wujud mutlak yang menjadi sumber dari semua wujud. Lalu kemudian juga pada tauhid praktis atau tauhid ibadah adalah terapan atau tindak lanjut dari tauhid teoritis itu sendiri yang berupa amal perbuatan atau ibadah manusia. Dan kita telah sampai pada kesimpulan bahwa bentuk keimanan yang sempurna adalah perpaduan antara tauhid teoritis dan tauhid praktis. Sedangkan takwa merupakan perasaan takut dan mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Lalu kemudian nanti
Antara keimanan dan ketakwaan menjadi sangat erat hubungannya. Takwa merupakan bukti atau perwujudan dari orang yang memiliki kesempurnaan iman, sementara iman merupakan dasar dan semangat yang melandasi ketakwaan. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Mungkin ada yang bisa mau bertanya, kami persilakan. Saya akhiri laliko ma'assalamah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di akhir video ini saya akan membagikan materi juga terkait dengan keimanan dan ketakwaan yang bisa kalian pelajari di rumah, dan juga nanti saya akan bagikan modul yang lebih lengkap dari semua materi yang akan saya sampaikan yang kemudian bisa kalian pelajari di rumah. Berikut video tentang penggunaan dari media yang dapat kalian gunakan di rumah.